Saffuddin, apa yang dirasa, apa kondisi tubuh semakin membaik atau mungkin ada efek samping baru? Awalnya sih baik. CD4 saya naik terus. 2008 saya ikut baseline juga. Bagus loh VL-nya. Undetect gitu. Dari situ juga ya saya konsultasi, banyak nanya juga sama dokter, dok ini gimana? Ya bagus kamu. Ya, tapi sekarang yang efek samping yang saya rasain tuh sekarang pantat nggak ada, terus pipi cekung gitu. Ya melihat di kaca juga, aduh kok gue jadi gini ya. Efek sampingnya badan itu kurus, kering, terus cemong gitu, cekung. Jadi saya kan pecandu nih, jadi orang tuh nyangka tuh pakai lagi, padahal mungkin bukan dari makainya itu gitu loh, tapi ya efek samping dari ARV itu. Gue ada keluhan dari pertama pakai Saffuddin itu kaki kebas, semutan. Itu nggak lama habis pakai langsung kerasa? 2 minggu habis pakai tuh langsung kontan gitu. Gue cek ke dokter, ya udah nggak apa-apa kata dokter. Tiap ambil obat kan ke klinik pasti saya konsultasi gitu, dikasih tahu dok ini kayak gini. Mungkin karena dulu juga pengetahuan dokter-dokter yang koas mungkin ya dulu. Kalau ternyata banyak dokter koas dulu. Ya mereka juga ngasih taunya ya udah cuma ya nggak apa-apa itu diterusin aja dulu. Pada tahun kedua itu kerasa banget ya. Ada sebanyak apapun makan, istirahat udah benar, ngemil udah banyak, ternyata berat badannya nggak naik-naik gitu. Ternyata bentuk badan yang dalam tanda kutip bahwa kamu tuh ada gitu ya, emang udah mulai kelihatan terbentuk. Jadi paha saya udah mulai mengecil, perut saya sudah mulai membuncit, pantat saya juga udah mulai rata, dan payudara saya udah mulai membesar gitu. Dan pipi juga cekung. Dan jujur aja waktu itu nggak nyaman ya. Pas udah 2008 ini makin parah gitu semutannya. Setelah 3 tahun? 4 tahun. Okay, oh iya 3 tahun makin parah. 2009 belum gue ganti masih tetap. Nah 2010 gue dengar teman gue ganti gitu, diganti balik lagi ke Duviral. Oh bisa ternyata gitu. Gue udah coba konsul ke dokter. Kalau kata dokter gangguan gue cuman karena istilah kedokteran kosmetik. Yang pipi ngecilin, kaki gue ngecilin, tapi cuman kaki sama ini doang. Di tahun kedua sudah mulai nggak nyaman, tapi belum ada solusi. Karena ya D40 satu-satunya obat. Kalau diganti dulu diganti pakai apa gitu? Ya. Setelah 2005 itu ya? Iya. Akhirnya gue terusin. Terus sempet ke waktu di RC itu, gue udah kerja di RC waktu itu. Kedatangan tamu dari Afrika Selatan, dokter Peter Piot gitu kalau nggak salah. Gue tanya langsung ini keluhan gue gini, kaki gue gini. Dia juga nggak bisa jawab. Sebenarnya apa sih efek sampingnya D40 sampai kok kayaknya cukup berbahaya jika dipakai dalam jangka yang cukup panjang? Ada 2 masalah yang bisa muncul. Sekali lagi itu jangka menengah, jangka panjang. Yang pertama, masalah yang bisa muncul dengan beberapa ARV, tetapi D40 tampaknya lebih berat dengan ini, yang disebut sebagai lipodystrophy. Itu kehilangan lemak dari beberapa organ tubuh, terutama kehilangan dari dari kaki dengan dari lengannya. Itu bisa menjadi masalah yang cukup berat. Juga itu bisa menambah lemak di belakang seperti punuk kerbau, dan juga itu
pipi cekung. Dan itu menjadi masalah yang cukup besar karena itu kelihatan orangnya jadi dia. Nah, apa? Permanen sifatnya. Itu bisa pulih tetapi dibutuhkan lama sekali. Dan masalahnya kalau kita sudah kehilangan lemak seperti itu, kalau kita ganti dengan AZT akan menahan kaki. Masalah kedua itu neuropati perifer. Itu kayak kesemutan atau rasa bakar pada kakinya, kadang-kadang pada tangannya. Perifernya itu berarti jauh dari pusatnya. Jadi itu kaki, tangan jauh dari pusat tubuh kita. Jadi itu disebabkan oleh kerusakan pada saraf yang sampai ke ujung. Jadi kalau itu mulai dan kita langsung ganti D40 sebelum itu menjadi terlalu berat, itu bisa pulih kembali. Tetapi kalau kita tahan dengan D40 terlalu lama dengan kesemutan begitu, itu tidak akan pulih. Itu masalah kedua dari D40, dan juga itu bisa dari obat-obat yang lain, tetapi D40 yang paling berasa. Yang ketiga yang mungkin paling gawat ada yang disebut toksisitas asidosis laktik. Dan itu masalah metabolisme dalam sel yang dialami oleh pelari maratonnya. Itu sel di dalam tubuh kita coba membuat tenaga tetapi tidak ada bahan bakar untuk melakukannya, sehingga itu menimbulkan masalah yang cukup besar. Dan kalau enggak diketahui cukup dini, itu bisa mengakibatkan kematian. Dan itu sulit untuk didiagnosis, sulit untuk diramalkan, dan sulit untuk diobati kalau itu terjadi. Jadi sekali lagi itu jangka menengah panjang, beberapa tahun setelah kita pakai D40. Jadi itu tidak akan timbul dalam 6 bulan atau 1 tahun pertama. Alone under the stars, alone with my guitar.